Seorang guru itu adalah orang yang senantiasa memahami seperti apa muridnya dan bagaimana mendidiknya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deni Sriwahyuni, guru kelas 1 di SD Negeri Ngempo 02, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Saya akan menyampaikan praktek baik yang berasal dari hasil sebuah refleksi, aksi nyata, kolaborasi, sampai dengan umpan balik dari upaya menumbuhkan minat keterampilan menulis melalui Imadewati, yaitu instruksi, amati, dengar, warnai, dan tulis. Transisi podcast dia menyenangkan mendorong pendidik khususnya kelas 1 untuk terus menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Salah satunya adalah menumbuhkan minat dan kemampuan menulis tidak bersambung, melestarikan dan memperkuat keterampilan menulis tidak bersambung tidak hanya merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan individu, tapi juga merupakan cara untuk memelihara dan mewarisi kekayaan budaya dan identitas lokal. Kondisi lingkungan peserta didik berada di Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Kondisi sumber daya sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah hasil rapat pendidikan. Dalam bidang literasi masih kurang, sehingga perlu adanya intervensi. Yang kedua, untuk kelas rendah, utamanya kelas 1, literasi menulis perlu ditingkatkan terus. Karena murid baru saja mengalami loss learning sebagai dampak dari COVID. Huruf tidak bersambung merupakan hal yang baru bagi peserta didik kelas 1. Kurangnya pemahaman konsep dan latihan sejak kelas rendah, kurangnya minat peserta didik menulis tidak bersambung, dan kurangnya peran pendidik dalam memberi contoh kepada masing-masing peserta didik dalam menulis tidak bersambung perlu mendapat perhatian tersendiri. Lalu, bagaimana tanggung jawab kita sebagai pendidik? Yang pertama yaitu yang saya lakukan mengidentifikasi permasalahan siswa, melakukan kegiatan proses belajar mengajar dengan strategi Imadewati. Ketiga, menerapkan pembelajaran secara kontekstual dengan menggunakan media berbasis kearifan lokal, menyebarkan praktek baik melalui media sosial, media cetak, mendokumentasikan karya praktek baik, berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat dalam melakukan publikasi karya ilmiah. Pentingnya praktek baik ini yang pertama adalah dengan melihat video YouTube menarik minat peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Di sini saya beri nama amati. Yang kedua, peserta didik mendengarkan penjelasan guru menjadi metode belajar yang efektif untuk penanaman konsep dasar aturan penulisan huruf tegak bersambung. Dan saya beri nama di sini dengar. Mewarnai sebagai salah satu cara menguatkan motorik halus peserta didik, meningkatkan konsentrasi, kreativitas dan imajinasi, mampu menarik perhatian peserta didik dan tidak membosankan. Saya beri nama warnai. Dan yang terakhir, latihan menulis dengan mencontoh tulisan yang baik dan rapi sangat membantu peningkatan keterampilan motorik halus, memperkuat memori visual, pengenalan huruf dan kata, dan konsentrasi. Tantangan yang kita hadapi tentunya tidak sedikit. Antara lain yang pertama, kompetensi guru untuk menyampaikan materi pembelajaran menulis tidak bersambung masih rendah. 2. Menurunnya minat peserta didik menulis tegak bersambung. 3. Media pembelajaran yang kurang tepat. 4. Belum adanya lembar kegiatan peserta didik menulis tidak bersambung yang tepat sesuai kebutuhan. Tantangan eksternal antara lain mengenalkan pembelajaran menulis tegak bersambung yang baik dan benar. Namun tetap menyenangkan di kelas 1 tidak semudah yang penulis bayangkan. Yang kedua, guru wajib ikut serta mempertahankan Kabupaten Semarang sebagai Kabupaten Literasi dan peraih penghargaan AMB. Yang ketiga, keterampilan menulis tegak bersambung merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dihargai. Mengamati video yang diamati tetap bersambung. Dengar. Siapa yang ingin belajar menulis tegak bersambung? Iya, menulis tegak bersambung. 3, 4, 5. Baris. Warnai.
menulis. Dampak yang dihasilkan dari best practice yang pertama, peserta didik tumbuhnya minat dan keterampilan peserta didik. Dampak bagi orang tua dapat memonitoring hasil perkembangan belajar anaknya. Guru dimudahkan dalam penyampaian pembelajaran. Kepala sekolah, kualitas pelayanan di satuan pendidikannya meningkat. Dinas Pendidikan memunculkan inovasi praktek baik dalam pembelajaran. Imadewati tumbuhkan minat dan keterampilan menulis, saya wujudkan dalam bentuk buku panduan berisi lembar kerja siswa menulis tegak bersambung, jilid 1 dan jilid 2. Dengan buku yang telah disusun oleh Bu Dani, maka anak-anak terbantu cara memegang pensil yang tepat, cara mengaitkan antara huruf satu dan lainnya, dan teknik-teknik yang lain sesuai dengan aturan penulisan huruf tegak bersambung. Praktik baik ini memang dijadikan sebuah buku yang digunakan oleh guru-guru sekecamatan Bergas. Bu Dani memang oke, keren. Saya juga sudah menggunakan buku karya dari Bu Dani. Sangat membantu sekali dan sangat bagus sekali. Karena apa? Anak-anak lebih mudah dan lebih gampang untuk berlatih menulis halus. Dari saya pribadi, selaku guru kelas 2, sangat terbantu dalam membimbing peserta didik menuliskan huruf tegak bersambung, sehingga kegiatan belajar mengajar pun lebih cepat dan mudah. Senang nggak dengan menulis sambil mewarnai? Senang. Aku bagus. Kesimpulannya adalah Imadewati pada usaha menumbuhkan minat dan keterampilan menulis tegak bersambung yang berupa instruksi, amati, dengar, warnai, dan tulis merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan latar belakang psikologis peserta didik yang dipadukan dengan keterampilan IT telah berhasil membantu meningkatkan keberhasilan pembelajaran menulis tegak bersambung. Hasil dan dampak yang baik dan bisa dirasakan oleh beberapa pihak semakin menguatkan bahwa Imadewati adalah praktek baik pembelajaran yang bisa diterapkan oleh para guru dalam upaya menumbuhkan minat dan keterampilan menulis. Demikian praktek baik Imadewati, tumbuhkan minat dan kemampuan menulis tegak bersambung. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.